Halo, Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membagikan kisah inspiratif dari seorang mu'alaf. Namanya Ruben Abu Bakar. Awalnya dia adalah seorang ateis, pria Australia yang dibesarkan dari keluarga Kristen. Kisahnya dimulai saat di bangku kuliah. Saat itu dia sedang ditimpa banyak sekali musibah dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari perceraian orang tuanya, kemudian temannya meninggal, dan Ruben sendiri mengalami 2 kali kecelakaan. Dan di tahun itu juga anjing kesayangannya mati. Dia sangat sedih dan frustasi. Lalu dia mulai bertanya, mengapa aku di sini dan apa tujuan hidup? Dan hal tersebutlah yang menuntunnya untuk memulai petualangan rohaninya. Agama pertama yang Ruben dalami adalah Kristen. Ruben pergi mengikuti perkemahan Kristen. Tapi menurut Ruben hal tersebut lucu, karena dalam perkemahan semua bernyanyi. Suaranya bagus, tapi tidak mengerti apa yang sebenarnya dinyanyikan. Ruben juga mendalami aspek Kristen yang berbeda-beda seperti Katolik, Anglican Baptist, pendeta dan pastor. Dan saat Ruben mengajukan pertanyaan, para pendeta dan pastor selalu menjawab pertanyaan dari Ruben menurut pendapat mereka masing-masing. Dari satu gereja dan gereja lainnya berbeda-beda. Dan kesimpulan dari Ruben bahwa Kristen itu punya satu Bible, tapi interpretasinya berbeda-beda. Dan hal tersebut malah membuat Ruben bingung. Agama kedua yang Ruben dalami adalah Hindu. Saat di bangku kuliah dia bekerja part-time di pom bensin, SPBU ya, dan ada teman kerjanya yang berasal dari India, dia beragama Hindu. Ruben bertanya, itu apa? Temannya menjawab, itu Dewa Ganesha. Ruben kembali bertanya, mengapa berkepala gajah? Mengapa bukan berkepala singa atau yang lainnya? Agama ketiga yang Ruben pelajari adalah ajaran Mormon. Menurut Ruben, ajaran Mormon ini lebih menarik daripada aliran Kristen yang lainnya. Para pengikut ajaran ini tidak minum alkohol, tidak minum kafein. Tapi lagi-lagi ada hal yang membuat Ruben bingung. Para pengikut Mormon ini malah suka cola. Agama keempat yang Ruben pelajari adalah Yudaisme. Tapi sayangnya Ruben tidak menemukan apa yang dia cari. Agama kelima yang Ruben pelajari adalah Buddha. Tapi semakin dia pelajari, Ruben makin menyadari bahwa Buddha bukan agama Tuhan. Menurut Ruben, Buddha hanyalah sebuah cara hidup yang baik. Kemudian suatu hari ada temannya yang beragama Kristen bertanya pada Ruben, agama apa saja yang sudah kau pelajari? Ruben menjawab, Yudaisme, Kristen, Taoisme, Buddha, Hindu. Lalu temannya bertanya lagi, bagaimana dengan Islam? Dan Ruben menjawab, Islam kan agama teroris, untuk apa aku mempelajari agama itu? Pada suatu hari dia pergi ke masjid, karena dia belum paham adab masuk masjid, di mana harus suci dari hadas dan najis, memberi salam, dan juga melepas alas kaki. Tapi karena Ruben belum mengerti itu semua, maka dia asal masuk saja dengan memakai sepatu, menginjak karpet yang digunakan untuk sholat, bahkan hampir menginjak kepala seorang jamaah yang sedang sujud. Inilah awal perjalanan abadinya. Ada seseorang berjenggot lebat mendatangi Ruben. Ruben sebenarnya sangat ketakutan. Dia masih berpikir bahwa Islam adalah teroris, dan dia takut mati di tangan teroris. Jadi dalam mindsetnya Ruben bahwa agama Islam adalah agama teroris. Namun sesungguhnya seperti yang kita tahu bahwa para teroris tersebut bukan Islam. Dan Islam bukan teroris seperti yang diberitakan oleh media luar. Laki-laki tersebut bernama Abu Hamzah yang kemudian menyapa Ruben dengan ramah. Selamat siang kawan, apa kabar? Lalu jemaah masjid lainnya menyuguhkan teh dan biskuit. Dan yang membuat Ruben kagum adalah setiap kali Ruben bertanya sesuatu selalu dijawab dengan Al-Quran. Baca ini bro, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Dan saat Ruben mengajukan pertanyaan yang sulit misalnya, kenapa wanita harus mengenakan jilbab? Bagaimana bisa pria boleh punya 4 istri, tapi wanita tidak boleh punya 4 suami? Dan selalu dijawab dengan Al-Quran. Ruben sudah bolak-balik ke masjid tersebut selama beberapa minggu. Lalu Ruben bertanya, kenapa kalian tidak menjawab pertanyaan sesuai pendapat kalian sendiri? Mereka menjawab, kita tidak boleh menjawab sesuai pendapat sendiri karena itu adalah firman Allah. Dan jawaban inilah yang paling menyentuh hati Ruben. Dan dia ingin sekali meminjam satu Al-Quran untuk dibawa pulang dan dia baca. Ruben kemudian pulang dan mulai membaca Al-Quran. Yang Ruben rasakan saat membaca Al-Quran tersebut bukan seperti membaca kisah, melainkan sebuah petunjuk. Pada suatu malam Ruben ingin mendapatkan suasana rohaniah. Lalu Ruben menyalakan lilin, membuka jendela dan tirai. Malam itu adalah malam musim panas di Melbourne. Ruben pikir, malam inilah saatnya. Dalam suasana yang sunyi, dia seolah berkata kepada Allah, ya Allah, inilah momen yang tepat untukku masuk Islam. Tapi aku butuh sedikit tanda. Mungkin petir yang kecil atau separuh rumahku roboh? Sedikit saja, ayolah. Tapi setelah Ruben menunggu beberapa saat tidak terjadi apapun. Ruben sebenarnya sangat kecewa.
Tanda yang dia tunggu sama sekali tidak muncul. Sekali lagi dia berkata kepada Allah, "Hayolah Allah, tunjukkan kepada aku." Dan lagi-lagi tidak terjadi apapun. Ruben sangat kecewa dan putus asa. Lalu dia mengambil dan membuka Al-Quran. Dan tepat dia berhenti pada satu ayat. "Untuk kalian yang meminta petunjuk, tidakkah telah cukup kami tunjukkan? Lihat di sekitarmu. Lihatlah bintang-bintang, lihatlah matahari, lihatlah air. Inilah tanda bagi orang-orang yang mengerti." Dan sesaat setelah membaca ayat tersebut, Ruben langsung meringkuk di dalam selimut. Dia sangat ketakutan. Dan dia merasa betapa sombongnya dia. Meminta petunjuk padahal sudah banyak petunjuk tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditampakkan di bumi ini. Dan Masya Allah, tabarakallah, hari berikutnya Ruben memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Pada malam harinya dia pergi ke masjid tersebut dan banyak sekali jamaah. Dan ternyata itu adalah malam Ramadan pertama. Lalu Ruben menyatakan niatnya untuk masuk Islam. Para jamaah membimbingnya bersyahadat. Ruben yang gugup sempat menawar apakah bisa syahadat dengan bahasa Inggris saja. Jamaah masjid tersebut mengatakan tidak bisa. Akhirnya Ruben dapat menyelesaikan syahadatnya walaupun dengan terbata-bata. Dan disambut dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan para jamaah pun mencium dan memeluk Ruben dalam haru. Ruben merasa sangat lega. Dia merasa seperti dibasuh bersih. Namun saat dia kembali ke rumah, keluarga khawatir kalau Ruben akan berubah menjadi orang aneh. Sebelum masuk Islam, dia memiliki Army Grade, kaos Metallica, sepatu boot aksesoris punk. Namun ternyata Ruben berubah, berpenampilan dan berperilaku lebih baik setelah masuk Islam. Setelah melihat perubahan Ruben, ayahnya meminta Al-Quran. Dan tentu hal tersebut membuat Ruben sangat bahagia. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai sudah kami menyampaikan kisah inspiratif dari Ruben. Seorang pria ateis dari Australia yang menjadi mu'alaf. Masya Allah. Oh ya, kalau teman-teman merupakan seorang mu'alaf, boleh deh cerita, sharing pengalamannya, kronologisnya gimana sih cara-cara yang luar biasa sampai dapat hidayah hingga memeluk Islam atau menjadi mu'alaf. Boleh ya sharing ceritanya biar seluruh dunia tahu dan bisa menginspirasi orang lain. Dan caranya bisa kirim ke email saya ya. Terima kasih. Semoga menginspirasi yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.